Jakarta Bayangkara Presisi mengalahkan Pavlodar dalam partai ketiga fase grup AFC Men's Club 2024 di Stadion Shahedieh, Yat, Iran, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Bayangkara langsung memimpin 5-1 pada set pertama. Pavlodar mencoba bereaksi dan mendekati poin wakil Indonesia tersebut, namun Agil Angga dan kawan-kawan bisa menjaga jarak dan tampil stabil. Anak asuh Reidel Toiran bisa mempertahankan performa apik dalam menyerang. Keberadaan Jin Patri dan Ervin Ngapet membuat Pavlodar kesulitan keluar dari tekanan. Bayangkara memimpin perolehan poin dan tidak terkejar hingga set pertama bubar. Skor 25-17 jadi hasil akhir set pertama. Pada set kedua Pavlodar mencoba memperbaiki performa, skor sempat imbang hingga 5-5. Bayangkara kembali tampil solid setelah memimpin. Upaya Pavlodar mengejar tak berbuah hasil. Juara Proliga 2024 itu kemudian mengamankan set kedua dengan skor 25-20. Awal laga set ketiga berlangsung alot, seperti pada set kedua. Kali ini Pavlodar tampak lebih siap ketimbang Bayangkara. Permainan Pavlodar lebih rapi dibanding dua set sebelumnya. Pavlodar kemudian memimpin hingga di atas 5 poin. Bayangkara yang tertinggal tak bisa mengejar dan membalikkan keadaan. Bayangkara kalah 17-25. Pertandingan set keempat kembali dibuka dengan duel sengit. Bayangkara kemudian bisa membenahi performa jelang memasuki fase krusial dan menyamakan kedudukan menjadi 19-19 dan berbalik memimpin 21-19. Bayangkara kemudian memastikan kemenangan 25-22. Selanjutnya Bayangkara akan melakoni laga perempat final melawan peringkat ketiga grup B. Liga Voli Korea tekad Yeom Hye-seon saat jadi kapten penuh Megawati Hangestri DKK di Red Sparks tersenyum bahkan saat sulit. Kapten tim voli putri Daejeon Jungkwanjang Red Sparks Yeom Hye-seon berada dalam kerangka berpikir yang berbeda dari sebelumnya saat ia mendekati Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Ia ditunjuk sebagai kapten baru bagi Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan saat mantan kapten Red Sparks sebelumnya, Lee So, yang hijrah ke Hwaseong IBK Altos sebagai agen bebas. Dia juga menjadi kakak perempuan tertua Red Sparks saat Han Song-i mengumumkan pengunduran dirinya alias pensiun. Yeom telah menjadi setter awal di Red Sparks sejak 2019, mengambil peran sebagai kapten untuk pertama kalinya sejak datang ke Red Sparks. Ia pernah menjabat sebagai kapten sementara sebelumnya saat bergabung dengan Suwon Hyundai Hillstate dan musim lalu, tetapi belum pernah menjadi kapten penuh waktu sebelumnya. Saya adalah kapten sementara tahun lalu ketika So yang absen karena cedera, tetapi ini adalah pertama kalinya saya di Red Sparks menjadi kapten penuh, kata Yeom dilansir dari MK Sports. Alih-alih merasa terbebani, saya pikir itu adalah rasa tanggung jawab. Tentu saja saya harus memimpin para pemain dengan baik. Ketika saya melihat posisi saja, jika saya melakukannya dengan baik, tim akan melakukannya dengan baik dan tersenyum. Saya memberi mereka banyak dorongan, tetapi saya pikir saya memberi mereka lebih banyak kata-kata kasar. Tentu saja saya juga memberi mereka banyak pujian. Red Sparks lepaskan rasa frustrasinya dari musim lalu. Itu adalah pertandingan voli musim semi pertamanya dalam 7 tahun sejak musim 2016 hingga 2017. Meskipun ia gagal mengalahkan Incheon Hongkook Live Pink Spiders pada babak playoff dan melaju ke putaran final. Itu adalah musim di mana kesungguhan Red Sparks yang selalu berada di sekitar posisi keempat bersinar. Ini adalah musim di mana saya menyadari bahwa voli tidak akan pernah bisa dilakukan sendiri, ujar pebola voli berusia 33 tahun itu. Pada paruh kedua musim, saya merasa bahwa semua anggota tim menjadi satu. Saya ingin terus saling membantu, saling melindungi, dan menunjukkan voli yang menyenangkan. Kita semua harus bersatu. Megawati Hangestri Pertiwi siap jalani pramusim di Taiwan bersama Red Sparks. Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli putri Indonesia, kini tengah bersiap mengikuti turnamen pramusim internasional.
baru tiba di Korea Selatan pada Rabu dalam kurung 4 September 2024. Megawati langsung bergabung dengan timnya Daejeon Jungkwanjang Red Sparks untuk mengikuti agenda pramusim. Destinasi berikutnya adalah Taiwan, di mana Red Sparks akan berlaga di turnamen Taichung Bang Formosa Volleyball pada 9 hingga 12 September 2024. Perjalanan Megawati ke Taiwan ditemani oleh rekan setimnya Vanja Bukilic yang juga menjadi pemain asing di Red Sparks. Keberangkatan mereka pada Sabtu dalam kurung 7 September 2024 menandai pengalaman pertama Megawati menjalani pramusim internasional bersama Red Sparks. Ini sebuah kesempatan yang sangat dinantikan oleh penggemar voli Indonesia. Namun menariknya, akun media sosial Volley Trails mengungkapkan bahwa nama Megawati dan Bukilic belum terdaftar sebagai peserta turnamen. Red Sparks tampaknya hanya mendaftarkan pemain lokal mereka untuk pertandingan tersebut. Meski demikian, para penggemar masih menunggu kejutan apakah kedua pemain asing ini akan turun ke lapangan sebagai rekan setim di ajang prestisius ini. Turnamen Taichung Bang Formosa Volleyball ini akan diikuti oleh 6 tim dari berbagai negara. Tuan rumah Taiwan diwakili oleh 2 tim, sementara 4 negara lainnya, termasuk Korea Selatan, Filipina, Jepang, dan Hong Kong juga mengirimkan perwakilan mereka. Dari Jepang, klub Kanoa Luleas Fukuoka akan menjadi salah satu tim yang harus diwaspadai. Menariknya, klub tersebut juga menjadi calon lawan dari pebola voli Indonesia lainnya, Yola Yuliana, yang kini memperkuat Tokyo Sunbeams di Liga Voli Jepang musim 2024 hingga 2025.